Against the Gods Bab 2074, Kerajaan Penenun Mimpi. Li Su tidak menanggapi, sepertinya dia memikirkan tentang kata-kata Yun Ce. Dan Yun Ce mulai berbicara pada dirinya sendiri, berbicara tentang alam dewa, di alam dewa timur, di antara 4 alam raja, alam dewa bintang dan alam dewa bulan adalah musuh satu sama lain, dan alam dewa langit abadi dan alam dewa Kaisar Brahma saling menahan. Alam dewa bulan membenci alam dewa Kaisar Brahma, tetapi hanya dapat merencanakan secara diam-diam. Alam dewa bintang direncanakan oleh alam dewa Kaisar Brahma, tetapi tidak dapat melakukan serangan balik. Di wilayah Dewa Timur saja, ada pertempuran rahasia yang tak terhitung jumlahnya, keluhan yang tak terhitung jumlahnya, dan skema yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, di sini, di Abis. Para dewa dari 6 kerajaan dewa utama, Zetian, Shen Luo, dan penenun mimpi adalah teman dekat. Mereka juga menikah satu sama lain dan menjaga satu sama lain. Kerajaan malam abadi tidak pernah ingin menghubungi negara lain. Kerajaan bintang bulan jarang terlibat dalam urusan luar negeri. Kerajaan kupu-kupu burung hantu adalah yang terlemah, tetapi memiliki perlindungan Kaisar Yuan. Dan di antara semua rumor kerajaan yang didengar sejauh ini, tidak ada rumor yang melibatkan pertempuran dewa sejati. Dengan kata lain, meskipun makhluk di abis sengsara di bawah debu jurang, struktur kerajaan 6 dewa jauh lebih stabil, setara, tenang, dan damai dibandingkan alam dewa. Dengan struktur dan lingkungan seperti itu, tanpa kekhawatiran tentang pelestarian diri, tujuan terbesar dari setiap kerajaan dewa adalah warisan. Tidak akan ada banyak intrik dan pemikiran. Dengan pola dan lingkungan seperti itu, wajar jika karakter seperti Xing Juekong dan Qianye Fantian yang tidak bermoral dan memiliki hati yang dalam tidak bisa marah. Dengan harapan samar untuk menyentuh kekuatan dewa sejati, Xing Juekong bersekongkol untuk mengorbankan kedua putri kandungnya. Qianye Fantian menciptakan tangan beracun yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan dunia lain, diam-diam mempelajari segel kehidupan dan kematian, dan menganggap semua makhluk hidup sebagai benda mati. Perlakuan ekstrim yang ngotot di abis, mungkin seperti gambaran ayah Hua Fusen, tapi perlakuan ekstrimnya itu demi warisan yang harus dilanjutkan, bukannya menghancurkan kekuatan kerajaan dewa lain. Atau berkomplot melawan kerajaan dewa lain. Li Su berpikir sejenak dan berkata perlahan, memang seperti yang Anda katakan. Dari semua informasi yang diketahui sejauh ini, mungkin ada keluhan kecil antara kerajaan dewa, tetapi tidak pernah ada kebencian besar atau perselisihan yang terkenal. Tapi, semakin buruk lingkungannya, ketika persaingan semakin ketat, orang-orang di bawah kerajaan dewa bertindak kejam untuk bertahan hidup, tetapi kerajaan dewa begitu damai. Yun Ce berkata, bukankah alasannya sudah jelas? Setelah hening beberapa saat, Li Su perlahan mengucapkan jawabannya, Kaisar Yuan. Benar. Mata Yun Ce dipenuhi dengan cahaya aneh, saat itu, alam dewa, 3 wilayah Dewa Timur, Barat, dan Selatan memiliki total 14 kerajaan raja. Meskipun kerajaan Dewa Naga adalah yang paling dihormati, kerajaan Dewa Naga tidak memiliki dominasi yang dapat sepenuhnya dilakukan. Mengalahkan semua kerajaan raja lainnya. Di saat yang sama, kerajaan Dewa Naga tidak memiliki niat untuk mendominasi. Meski penguasa naga memiliki status lebih tinggi dari berbagai kaisar dewa, pada dasarnya mereka setara saat berhadapan. Tetapi Tanah Suci memiliki kendali penuh atas kerajaan 6 dewa. Bahkan warisan dewa sejati dari kerajaan 6 dewa diberikan oleh Kaisar Yuan. Ketika orang-orang dari 6 kerajaan dewa berbicara tentang Kaisar Yuan, kekaguman mereka benar-benar terpatri di tulang mereka. Oleh karena itu, di bawah Kaisar Yuan, siapa yang memiliki niat berbeda? Siapa yang berani melakukan kesalahan? Siapa yang berani merencanakan yang lain di antara kerajaan para dewa? Ini tidak diragukan lagi menunjukkan kekuatan Kaisar Yuan, dan untuk Yun Ce, kata, kuat, ini dapat digantikan dengan, menakutkan. Li Su berkata ringan, karena 6 kerajaan sangat stabil, setara, tenang dan damai seperti yang Anda katakan, kerajaan dewa secara alami tidak akan memiliki ribuan perhitungan eksternal dan puluhan ribu pertahanan. Maka, situasi seperti itu akan menghadang Anda. Dengan kata lain, apakah tekanannya harus lebih ringan? Tidak, tidak, tidak. Justru sebaliknya. Yun Ce memberikan Li Su jawaban lain yang di luar ekspektasinya. Dulu ketika saya dan Ratu memimpin wilayah Dewa Utara menyerang wilayah Dewa Timur, Ratu menegaskan bahwa dengan momentumnya, wilayah Dewa Barat dan wilayah Dewa Selatan pasti akan mengawasi api dari sisi lain dan tidak akan mengorbankan diri untuk menyelamatkan wilayah Dewa Timur. Memang benar demikian. Selain itu, setiap kerajaan besar memiliki berbagai dendam dan ranjau tersembunyi. Meski semuanya musuh, namun jika dioperasikan dengan baik, mereka juga bisa menjadi pisau tersembunyi yang saling menusuk. Kata-kata Yun Ce menjadi serius, tetapi 6 kerajaan dewa ini terhubung, dalam arti tertentu. Jika satu kerajaan dewa dipindahkan, 5 kerajaan dewa lainnya juga akan terpengaruh, belum lagi Tanah Suci yang tak terduga. Hampir tidak ada keluhan besar antara satu sama lain yang dapat dieksploitasi atau diledakkan.
Saya hanya dapat menciptakannya secara paksa. Dia mengangkat tangannya dan dengan lembut mengusap di antara alisnya, ini sulit. Jika itu adalah ratu, bagaimana dia akan menangani situasi seperti ini? Saat ini, suara Hua Qingying terdengar di telinganya, sebagai seorang pria, Anda harus memiliki ambisi, Yun Ce. Perpisahan 5 tahun hanyalah momen dalam hidup, jadi tidak perlu kecewa. Yun Ce menghentikan tindakan menggosok alisnya dan berkata dengan hormat, Bibi memberiku pelajaran, baiklah, peri pedang senior memberiku pelajaran. Dalam periode waktu ini, dia memiliki Caili di sisinya, dan merasa bahwa puncak dalam hidup adalah tidak lebih dari ini. Sekarang kami tiba-tiba terpisah, aku selalu merasa hati dan jiwaku hilang. Jangan khawatir senior, aku akan menghilangkan sedikit rasa melankolis itu secepatnya. Demi masa depan Caili dan aku akan melakukan yang terbaik di kerajaan Dewa Penenun Mimpi. Iya. Hua Qingying mengangguk sedikit, dan tiba-tiba berkata dengan dingin, dari mana, bayangan patah Dewa Bintang, Anda berasal? Yun Ce berkata dengan sangat tenang, itu diajarkan oleh guru. Hua Qingying tidak terkejut sama sekali. Dibandingkan dengan perbedaan mengejutkan dari tubuh Yun Ce, tidak aneh jika, Master, juga bisa mengajarinya bayangan patah Dewa Bintang. Dia memperingatkan, bayangan patah Dewa Bintang adalah keterampilan gerakan unik milik kerajaan Dewa Bintang Bulan dalam akal sehat. Sebelum Anda cukup kuat, sebaiknya jangan menggunakannya sesuka hati, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Saya mengerti. Yun Ce menurut tanpa ragu dan berkata dengan rasa terima kasih, peri pedang senior atas ajarannya. Setelah itu, dia berkata dengan wajar, ketika guru mengajari saya, bayangan patah Dewa Bintang, dia mengatakan bahwa itu berasal dari keterampilan gerakan misterius dari para Dewa Bintang kuno. Mungkinkah yang dia katakan, kekuatan kerajaan Bintang Bulan juga terkait dengan Dewa Bintang kuno? Memang. Hua Qingying berkata dengan tenang, kerajaan Dewa Bintang Bulan selalu dihormati oleh dua dewa dan diwarisi oleh dua dewa. Kekuatan dewa mereka masing-masing berasal dari Dewa Bintang kuno dan Dewa Bulan kuno. Yun Ce menunjukkan ketertarikan yang besar pada matanya, dan kemudian bertanya, guru juga berkata bahwa ada banyak Dewa Bintang dan Dewa Bulan di zaman kuno. Dewa Bintang semuanya dinamai menurut nama bintang, dan Dewa Bulan semuanya dinamai menurut nama bulan. Saya tidak tahu, Dewa Bintang dan Dewa Bulan manakah yang masing-masing mewarisi kekuatan dari Dewa Bintang Surgawi dan Dewa Bulan Ungu. Hua Qingying berbalik dan menatapnya dalam-dalam, kamu hanya tahu sedikit tentang kerajaan dewa. Pada zaman kuno, ketika Kaisar Yuan menempa senjata warisan kerajaan Bintang Bulan, kekuatan Dewa Bintang disuntikkan dari Dewa Bintang Serigala Surgawi, yang terkuat di antara Dewa Bintang, dan kekuatan Dewa Bulan disuntikkan dari yang terkuat di antara Dewa Bulan, Menara Ungu. Yun Ce. Jadi, tidak peduli Dewa Bintang mana yang merupakan keturunannya, atau Dewa Bintang mana yang membawa garis keturunannya, begitu dia menjadi dewa, garis keturunan dan sumber kekuatan akan mengikuti mutasi, dan pasti akan berubah menjadi kekuatan Dewa Bintang Serigala Surgawi, dan inti kekuatannya diberi nama, Catatan Besar Dewa Serigala Surgawi. Hal yang sama berlaku untuk warisan Dewa Bulan. Setiap generasi Dewa Bulan semuanya adalah Dewa Bulan Menara Ungu. Pada saat ini, Yun Ce sepenuhnya yakin bahwa Dewa Bintang dan Dewa Bulan dari kerajaan Bintang Bulan sepenuhnya konsisten dengan Dewa Bintang dan Dewa Bulan yang ia kenal. Alam dewa memiliki warisan Dewa Bintang Serigala Surgawi, begitu pula di Abis, yang masih menjadi sumber dewa sejati. Dilihat dari waktu ke waktu, terlihat jelas bahwa Dewa Bintang Serigala Surgawi yang meninggalkan warisan di Abis, memiliki senioritas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Dewa Bintang Serigala Surgawi yang meninggalkan warisan di alam dewa. Ngomong-ngomong, generasi pewaris Dewa Bintang dan pewaris Dewa Bulan ini kebetulan berasal dari silsilah Serigala Surgawi dan silsilah Menara Ungu. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah kerajaan Bintang Bulan. Kesempurnaan ganda. Jadi, jika cocok, generasi berikutnya dari Dewa Bulan akan mampu melampaui sejarah. Yun Ce terus bertanya, Caili mengatakan bahwa Kaisar Yuan menciptakan 7 senjata dewa saat itu, tetapi mengapa dia tidak menciptakan 7 kerajaan dewa saja, dan malah memberikan 2 senjata dewa kepada kerajaan Dewa Bintang Bulan? Di mana sumbernya? Hua Qingying masih berkata dengan ketidakpedulian tanpa akhir, tidak ada 7 senjata dewa, tapi 6. Kekuatan ilahi Dewa Bintang dan kekuatan ilahi Dewa Bulan berbagi 1 senjata dewa. Yun Ce tampak bingung. Hua Qingying melanjutkan, rumor, klan Dewa Bintang dan klan Dewa Bulan sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama. Mereka juga berasal dari dewa penciptaan yang sama di dunia kuno, namun mereka memiliki dendam lama dan telah saling bermusuhan. Belakangan, banyak Dewa Bintang dan Dewa Bulan jatuh ke Abis, tetapi di lingkungan yang aneh, mereka bekerja sama dan memberikan kontribusi besar kepada Kaisar Yuan di tahun-tahun awal Abis. Mungkin mengingat hal ini, Kaisar Yuan meninggalkan sumber ilahi Dewa Bintang dan sumber ilahi Dewa Bulan, dan menyuntikkan artefak dewa yang sama ke dalamnya, memungkinkan kedua ras untuk bersatu kembali sebagai satu ras di dunia Abis.
Dan fakta bahwa kedua sumber dewa ini dapat hidup berdampingan dalam artefak dewa yang sama, benar-benar membuktikan bahwa keduanya berasal dari asal yang sama. Namun, langkah ini membuat pewarisan kerajaan Dewa Bintang Bulan jauh lebih sulit dibandingkan dengan kerajaan dewa lainnya. Dia tidak hanya harus menemukan dua penerus dengan keilahian yang cukup pada saat yang sama, tetapi bahkan penerusnya pun harus menemukan warisan kerajaan Dewa Bintang Bulan. Dan, kultivasinya juga harus menjaga keseimbangan semaksimal mungkin, dan pikiran kita harus sedekat mungkin satu sama lain, jika tidak, kecelakaan dapat terjadi karena ketidakseimbangan sumber spiritual. Jadi begitu. Yun Ce tampak terkejut, ada banyak hal aneh tentang warisan kerajaan dewa. Benar saja, warisan dewa sejati tidak sesederhana itu. Bintang kembar dan bulan. Yun Ce menundukkan kepalanya sedikit, mencegah Hua Qingying melihat cahaya gelap yang berkedip di matanya. Hua Qingying tidak berkata apa-apa lagi. Dia berdiri di depan Bahtera Suan, memandangi dunia abu-abu dan redup di depannya. Dia mengenakan pakaian hijau dan rambut hitamnya berkibar di langit, menggambarkan pemandangan kuno yang tak terlupakan seperti peri. Meskipun Bahtera Suan kecil, tapi ini adalah abis, dan tingkat energinya jauh lebih baik daripada alam dewa. Kecepatannya secara alami jauh lebih baik daripada Bahtera Istana Abadi Bulan, milik alam dewa bulan di alam dewa. Beberapa jam telah berlalu, dan kerajaan penenun mimpi semakin dekat. Setengah seperempat jam lagi, kita akan sampai di sana. Mendengar suara Hua Qingying, Yun Ce yang baru saja mau beristirahat dan menutup kedua matanya langsung berdiri, junior sudah siap. Saya harus diantar oleh senior pedang abadi sepanjang perjalanan. Saya sangat takut. Hua Qingying tidak berbalik, suara pedang abadi terdengar, ada tempat bernama, Lembah Mimpi, di kerajaan penenun mimpi, dan Chai Li telah berulang kali memperingatkan Anda untuk tidak mendekatinya. Sekarang kita mendekati kerajaan penenun mimpi, aku akan mengulang kembali kata-kata Chai Li. Memperingatimu untuk yang terakhir kalinya, tidak peduli siapa kamu, kamu tidak boleh masuk ke lembah impian. Ya, junior mengingatnya. Yun Ce segera meyakinkan, dan kemudian bertanya dengan sangat hati-hati. Chai Li mengatakan bahwa lembah alam mimpi adalah tempat di mana mimpi diciptakan, dan banyak orang pergi ke sana atas inisiatif mereka sendiri. Di sana, apakah benar itu menakutkan? Hua Qingying berkata, mimpi bukanlah menakutkan adalah sifat manusia. Yun Ce tampak bingung. Hua Qingying berkata dengan sabar, dalam hidup, akan ada ratusan kegembiraan, namun akan ada jutaan penderitaan. Namun di alam mimpi, hanya ada kegembiraan tanpa akhir dan tidak ada kesedihan. Dia melirik ke samping dan menatap Yun Ce dengan ringan, bukankah ini terdengar seperti tempat yang indah? Yun Ce membuka mulut, tidak ada jawaban. Mimpi bisa bermula dari keinginan jiwa, dan merangkai mimpi yang paling didambakan setiap jiwa. Hal-hal yang tidak berani kita impikan di dunia, bisa diwujudkan dalam mimpi, dengan kepuasan tiada akhir. Seorang manusia yang rendah hati bisa menjadi penguasa seluruh dunia dalam mimpi. Dalam mimpi, musuh yang tak terkalahkan hanya bisa merangkak di kaki. Harta karun tertinggi yang tidak pernah berani diharapkan dapat diperoleh dengan mudah di dalam mimpi. Bahkan kerabat tersayang yang telah meninggal dunia. Kekasih juga akan terlahir kembali di dunia mimpi. Suara Hua Qingying berhenti sebentar, dan ketika dia berbicara lagi, suaranya sangat dingin, lalu, ketika seseorang terlibat dalam mimpi seperti itu, apa yang akan terjadi padanya begitu dia bangun dan kembali ke kenyataan yang kejam? Tanpa banyak berpikir, Yun Ce dengan cepat menjawab, akan 10.000 kali lebih sulit menerima kebenaran dibandingkan sebelumnya, dan saya akan segera ingin kembali ke mimpi, dengan cara apapun. Benar. Puas dengan rasionalitas Yun Ce, Hua Qingying memberinya anggukan setuju, konsekuensinya adalah mulai saat itu, dia akan pergi ke sana lagi dan lagi dengan segala cara, hampir gila, untuk kembali ke alam mimpi, dan tidak akan pernah keluar lagi. Tidak mau lagi merasakan kesulitan di dunia nyata. Karena meskipun kamu mencoba 10.000 kali dalam hidup ini, kamu tidak akan pernah bisa mewujudkan impian abnormal untuk memuaskan hasrat puncak. Dengan kata lain, orang ini tidak berguna. Yun Ce menarik napas dalam-dalam, terlihat ngeri. Dia memberi hormat dengan hormat dan berkata, saya mengerti, Bibi, senior. Sekarang saya tahu bahayanya, saya tidak akan pernah masuk ke lembah impian. Yun Ce membuat pernyataan seperti itu, Hua Qingying tidak berkata apa-apa lagi. Yun Ce mengambil langkah kecil ke depan, sangat ringan, dengan keraguan yang jelas. Beberapa saat kemudian, suara hati-hati Yun Ce terdengar dari bayangan jelas di belakang, seolah butuh keberanian besar untuk mengatakan, bolehkah aku, seperti Chai Li, memanggilmu, Bibi. Tampak ketakutan dengan kata-katanya sendiri, Yun Ce dengan cepat berkata, senior tenang, junior sama sekali tidak ingin mencapai yang lebih tinggi dan lebih tinggi. Hanya saja, sejak guru tiada, saya tidak memiliki orang tua atau kerabat di dunia ini, dan tidak akan ada lagi kata-kata kepedulian dan peringatan yang baru saja kudengar.
Hua Qingying berkata dengan dingin, semua yang kulakukan dan katakan kepadamu, semuanya demi Caili. Junior faham. Yunce dengan cepat mengangguk, langkah kakinya juga mundur, ya, Junior, itu tidak sopan dan lancang, dan aku masih mengundang pedang abadi senior. Senior pedang abadi bisa melupakannya saja. Itu hanya sebuah judul, terserah padamu. Hua Qingying melihat ke depan, dengan ekspresi muram, tidak ada kesedihan atau kegembiraan. Yunce tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan perubahan drastis dalam auranya membuat Hua Qingying samar-samar merasakan cahaya yang menstimulasi di matanya yang agak menunduk, bahkan ketika punggungnya menghadap ke arahnya. Terima kasih, Bibi. Ia tersenyum, suaranya sedikit bergetar seperti tertiup angin. Pada saat ini, di ujung garis pandang, formasi besar perlahan muncul. Formasi memiliki warna putih keperakan yang aneh, yang tidak diragukan lagi sangat mencolok di dunia yang redup. Bahtera Suan turun dan terbang langsung menuju formasi. Yunce juga berjalan menuju depan Bahtera, menyaksikan formasi besar semakin dekat di hadapannya. Kerajaan penenun mimpi. Bersiaplah untuk mimpi yang akan dijalin untukmu.